Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu lagi walaupun dalam pembelajaran online seperti ini, tapi Ibu bahagia kita bisa bertukar ilmu, bertukar pendapat. Ibu berharap Ananda bisa memahami walaupun tidak dengan maksimal, tapi insya Allah kalian Ibu harapkan untuk bisa tetap bersemangat untuk memahami materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Ananda yang Ibu sayangi, yang pertama Ibu tetap mengingatkan untuk menjaga kesehatan ya. Walaupun di rumah kegiatan aktivitas banyak, mungkin kalian juga ada yang bermain di luar rumah. Ibu berharap masker tidak boleh untuk ditinggalkan, seringlah cuci tangan dan juga sebisa mungkin menjaga jarak dengan orang-orang yang tidak berkepentingan atau mengurangi untuk memegang benda-benda yang ada di luar rumah, karena sekecil apapun itu ada kemungkinan untuk melekatnya virus corona ini pada benda-benda tersebut. Ananda, dari materi yang kemarin Ibu mohon nanti sebelum kita memulai materi selanjutnya ini, kalian putar sekali lagi video Ibu tentang materi sebelumnya, yaitu tentang kalimat utama dan ide pokok. Tolong ya, tolong diulang sekali lagi videonya. Kenapa? Karena Ibu berharap kalian tidak lupa materi sebelumnya, karena kalian hanya mendengarkan saja. Ibu berharap luangkan waktu sekitar 10 menit ya. Video Ibu itu kalau tidak salah hanya 10 menit. Tolong disimak sekali lagi. Jadi jangan sampai hari ini kita belajar yang kemarin lupa ya. Karena memang jadwal bahasa Indonesia dan jadwal mata pelajaran yang lain, karena mata pelajaran kita lumayan banyak, makanya kita harus mengulang. Dan itu Ibu mohon dan Ibu sarankan, mungkin bahasanya lebih Ibu wajibkan ya, tolong untuk dilihat video Ibu sebelumnya yang tentang materi pertama untuk bisa melanjutkan materi ini. Karena apa? Kalau materi yang kemarin lupa, maka materi sekarang itu tidak akan bisa maksimal dipelajari. Nah, di sini kita akan belajar tentang membuat simpulan. Nah, membuat simpulan, kita tahu dulu simpulan itu apa. Simpulan itu inti dari bacaan. Ya, kalau inti berarti adalah rangkuman. Ketika ada satu teks ini misalnya, ya, setelah kita baca, kalau kita diminta untuk membuat simpulan, berarti kita harus tahu di sini ada apa inti, di sini intinya apa, di sini intinya apa. Dari itu semua kita buat kesimpulannya. Jadi kita membuat suatu kalimat ya, atau bisa juga nanti modelnya paragraf kalau banyak, yang berisi dari ini, dari bacaan ini. Ya, jadi itu simpulan. Kalau di sini dijelaskan bahwa setiap bacaan tentu memiliki inti atau arah pembicaraan. Ya, simpulan adalah inti pembicaraan dalam suatu bacaan. Simpulan adalah inti pembicaraan dalam suatu bacaan. Ingat ini, simpulan adalah inti pembicaraan dalam satu bacaan. Setiap pembaca boleh menyimpulkan, boleh juga tidak. Namun ya, dalam hal ini ketika kita simpulan, kita harus tahu apa simpulan itu. Ini di halaman 9 ya, di buku ISPS yang kita pakai. Silahkan sambil kalian melihat ya, sambil mendengarkan video Ibu. Nih, di sini kita lanjutkan. Namun, membuat simpulan diperlukan untuk memberikan pemahaman dengan mudah kepada pembaca. Pembaca ketika membaca bacaan yang panjang seperti ini kadang hilang fokusnya, apa hal yang mau kita sampaikan sebenarnya, apa yang ingin ditangkap dari kalimat-kalimat dari bacaan ini. Nah, kita menolong dengan memberikan simpulan ketika kita diminta ya. Dan cara membuat simpulan kalau di sini ya, baca dengan seksama. Baca dengan seksama itu dengan teliti, hati-hati, dan kita paham betul ya, memahami topiknya tentang apa yang dibicarakan, menemukan ide pokok. Nah, ini penting, ide pokok kita harus tahu, karena ide itu adalah garis besarnya ya, umumnya bacaan itu tentang apa. Jadi kita harus tahu ketika itu berbicara tentang misalnya
hujan, misalnya sedia payung sebelum hujan, kita nggak fokus dengan misalnya bajunya mereka apa, atau di mana mereka, atau yang lainnya itu. Jadi fokus dengan apa yang mau disampaikan, idenya apa, dan kemudian dilanjut dengan mencatat informasi penting dalam teks. Nah, yang penting-penting itu apa, kemudian kita rangkum menjadi sebuah kalimat. Jadi itu nanti yang akan menjadi simpulan. Nah, nih kita lanjutkan untuk biar satu pemahaman ya, meringkas bacaan. Ini berkaitan dengan simpulan yang Ibu sampaikan tadi. Karena apa? Ketika kita membuat simpulan, kita harus membuat ringkasan dulu. Apa sih Bu ringkasan itu? Ringkasan itu adalah yang ini tadi, poin ke-4. Itu ringkasan, mencatat informasi penting dalam teks. Nah, di sini kita diminta untuk meringkas bacaan. Bacaan dari sebanyak ini silahkan diringkas. Maksudnya adalah diperkecil. Ada kalimat-kalimat yang sebenarnya hanya memperindah saja di sini, tidak semuanya informasi. Nah, tapi jangan sampai ketika kita meringkas, jangan sampai informasi penting itu tidak ada di catatan kita. Itu poinnya. Ya, jadi jangan sampai hal penting tidak ada dalam ringkasan kita. Dalam bacaan ini, sekali lagi Ibu sampaikan, mungkin ada kalimat yang sebenarnya hanya melengkapi saja, bukan hal pokok. Ya, setiap paragraf ini, ya, ini satu paragraf ya. Ini ada agak maju ke depan sampai titik, itu satu paragraf. Itu melengkapi paragraf-paragraf berikutnya, dan setiap paragraf ini pasti ada hal penting yang disampaikan. Nah, di sini ketika kalian melihat ringkasan bacaan, kalian harus di situ fokus pada, di situ harus terdapat hal-hal yang penting, harus lengkap di situ. Jangan sampai hal-hal yang penting yang ada di buku ini, misalnya di bacaan ini, tidak ada dalam ringkasan kalian. Jadi Bu berharap nanti ketika kalian membaca sebuah bacaan, diminta untuk membuat ringkasan, kalian harus teliti mana hal-hal penting yang disampaikan dan mana yang kalimat-kalimat itu tidak perlu untuk ditulis ulang. Jadi tidak semua yang ada dalam bacaan masuk dalam ringkasan. Itu intinya. Kemudian kita harus tahu ketika meringkas berarti kita harus mengemas bacaan lebih padat, singkat, tanpa mengurangi isi bacaan. Isi bacaan di sini bukan berarti banyaknya segini harus segini juga, tidak. Tapi apa isi bacaan? Isi bacaan adalah hal yang penting yang ada dalam isi bacaan itu tidak boleh dikurangi. Itu yang pasti. Kita harus mengingat itu, jangan sampai lupa bahwa hal yang penting dalam bacaan, suatu bacaan, ketika kita meringkasnya, jangan sampai hal penting tidak masuk dalam ringkasan kita, ya. Jadi itu sekilas tentang meringkas dan membuat simpulan. Jadi perbedaannya antara simpulan dengan meringkas adalah untuk membuat simpulan ini kita harus punya ringkasan, yaitu dengan mendata informasi penting apa saja yang ada dalam bacaan tersebut, ya. Semoga hal pendek tadi yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami, dan bisa juga nanti kalian mencari artikel-artikel atau referensi di manapun, di buku pelajaran, ataupun nanti kalau yang punya akses untuk internet bisa dibuka. Tapi kalau tidak, jangan dipaksakan, jangan sampai kita memaksa hal-hal yang tidak mampu untuk kita lakukan. Dan untuk hari ini Ibu minta tolong untuk dikerjakan, ya. Latihan ulangan tema 1 dikerjakan dari nomor 1 sampai dengan nomor ini yang B nomor 3, nomor 5 di sebelah. Jadi dari halaman 12 sampai dengan halaman 14. Nomor 5, yang C tidak usah, A dan B saja. Tolong dikerjakan di kertas selembar dan dikumpulkan ketika nanti materi dan tugas dikumpulkan lagi. Nanti akan ada jadwalnya, ya. Jadi sekali lagi Ibu berharap silahkan untuk dikerjakan di kertas selembar, kemudian nanti dikumpulkan di
pembelajaran atau di jadwal pengumpulan tugas yang telah nanti disampaikan oleh kurikulum dan wali kelas. Demikian untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih Ananda. Tetap jaga kesehatan. Semoga Allah melindungi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.